Bang Karim. Waalaikumsalam Amang. Udah kawin ke Mang? Al-Faqirah masyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini? Amang Ohan. Ratikwara, Masya Allah. Amin. Gusti, waalaikumsalam Gusti, Masya Allah. Ifri, terima kasih hadiahnya, Masya Allah. Menggusti, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Firi Saputra, terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sadaqta, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih yang hadir. Masya Allah semuanya. Insya Allah. Wah. Terima kasih yang hadir. Abi Elias. Waalaikumsalam warahmatullahi pemburu jiru. Masya Allah. Oh, kada acara. Iya. Tanjung Tabalong hadir, cucu gembar. Masya Allah. Udang. Lamun ada cara makan wek-wek. Apa itu? Waalaikumsalam. Keke. Apa hukumnya anda duit di bank, termasuk duit yang subhatkah kadakah? Nggih, seperti ini cucu gambar lah. Meletakkan duit itu kan ada bank itu ada dua, ada bank syariah, ada bank konvensional. Secara umumnya meletakkan duit di bank itu adalah haram, apalagi di bank konvensional. Tetapi karena melihat memudaratkan kalau kita itu menyimpannya di rumah, entah itu kebakaran, entah itu kita itu dirampok orang karena kita itu diketahui banyak menyimpan uang sehingga membahayakan akan nyawa kita, maka menyimpan uang di bank itu hukumnya ada ulama mengatakan boleh, ada makruh. Karena memandang alasannya tadi. Apabila mudarat terlalu memudaratkan menyimpan uang di rumah berarti hukumnya boleh. Kalau tidak begitu memudaratkan dalam artian kita kesulitan di rumah menyimpannya, tidak bisa lagi menyimpannya saking banyaknya uang kita, maka hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Guru, apa hukumnya menukar perumahan? Hukum menukar perumahan itu boleh saja asalkan diakadkan sesuai dengan harga yang ditentukan. Diakadkan dengan harga itu. Amin. Cucu gembarnya rasanya. Enggak. Sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih yang bergabung. Deva, Latu. Makasih Ananda, Masya Allah.
Ahmad Sunandar. Kada pernah Abah pakai baju nih. Lawas sudah baru ketemu bajunya. Sidratul Muntaha itu kesadaran yang tinggi, maksudnya guru bagaimana? Ketika seseorang itu sampai ke Sidratul Muntaha, artinya sampai kepada makam wasil sebenarnya. Makam wasil itu orang tidak merasakan dirinya. Itulah namanya makam tubadil. Tubadil. Kalau Nabi kan memang di Sidratul Muntaha, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu dikatakan makamnya sampai kepada makam Sidratul Muntaha, itulah makam wasil namanya. Makam wasil namanya. Dia itu tidak mempunyai rasa apa-apa lagi selain daripada dia merasakan kebesaran jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makam Sidratul Muntaha, makam wasil namanya. Makam wasil. Alhamdulillah salah semua istiqamah, kebaikan, amin Rabbil Alamin. Mat Sanad 574 Malaysia. Masya Allah. Alhamdulillah. Apakah hukumnya orang yang ingin menikah tapi dia tidak mampu? Hukumnya adalah orang yang tidak mampu tapi dia mau menikah lah, kada mampu. Jadi kalau orang itu mampu lalu dia kada hendak menikah, hukumnya haram. Tetapi kalau orang itu misalnya hendak menikah tapi dia kada mampu secara finansial, maka agama menyuruh dia itu menggunakan waktunya untuk beribadah atau berpuasa untuk menahan daripada nafsunya tadi. Wallahu a'lam. Kalau kada mampu kayak apa? Jadi disuruh oleh agama daripada dia berzina, dia menahan nafsunya. Dari menahan nafsunya dalam artian menekan akan nafsunya dengan berpuasa atau dengan beramaliyah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam Hamdani. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Anang lupak. Masya Allah. Berdiamai nggih, Masya Allah. Bisi parak 2 kilo perak, parak 2 kilo bajakan guru. Kalau niatnya menyimpan itu tetap wajib zakat, karena zakat perak itu kurang lebih setengah kilo lebih, 500 berapa gram itu lupa ulun. Kalau perak, kalau emas kan 80 gram. Kalau perak itu yang wajib zakatnya kurang lebih 500, pokoknya 500 lebih lah, 500 gram, artinya lebih setengah kilo, itu wajib zakat. Apalagi 2 kilo wajib zakat. 2,5% dikeluarkan kalau niatnya menyimpan. Bolehkah menerima tauwis kifayah Wahabi Salafi guru? Boleh aja kita menerima. Apa bedanya orang nang Wahabi kah Salafi kah? Kan sembahyang apa? Sembahyang kifayah itu kan apa hendak diterima boleh, hendak kada jadi masalah. Yang ujrah namanya lah. Pernah mondok di mana? Ya banyak mondok di mana-mana mondoknya. Abah guru boleh minta jelaskan maksudnya sembunyikan hingga benar-benar nampak hobi. Masyaallah. Di dalam kitab hikam itu kan disebutkan kalau kada salah seperti ini baitnya, idfa wujudaka fil ardil humuli. Idfa wujudaka fil ardil humuli. Itu di dalam kitab hikam disebutkan itu. Itu ada di dalam YouTube ulun menjelaskan itulah. Itu yang pengajian malam Selasa. Ujar beliau, sembunyikanlah diri engkau di dalam bumi yang paling hina. Artinya di dalam dasar yang paling hina. Jadi ketika seseorang itu menjalani salik, itu hendaklah dia menyembunyikan segala amalnya, amal ibadahnya, dengan cara apa? Berujlah.
dengan cara berujlah, berjaga malam, bertafakur, dan jarang maksudnya belafar. Itu adalah hal keadaan ketika seseorang masih menjalani salik. Nah, ketika orang menjalani salik itu hendaklah menyembunyikan amalnya. Jangan tapi dikeluarkan amaliyah ataupun kemampuan ataupun kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita itu dalam keadaan beramaliyah, dalam keadaan di makam salikin itu, kita itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala keistimewaan, yaitu berupa maunah, berupa karamat, kemuliaan. Di ketika kita waktu kita itu beramaliyah di jalan salik itu, biasanya para pejabat itu tunduk dengan kita. Semua orang kepingin ketemu kita. Nah, itu semua yang kita harapkan di hati kita itu ada biasanya. Itu kalau kita di makam salikin. Nah, karena itulah di makam salikin itu seandainya kita mempunyai keistimewaan, sembunyikan. Jangan suka diumbar-umbar, dikeluarkan. Karena kita belum lagi masuk kepada makam istiqamah yang sebenarnya. Nanti di dalam hati kita ini ada rasa ujub, ada riya, ada bangga, ada takabur nanti di dalam diri kita. Misalnya kita ini bisa mendengar sesuatu, lalu kita ceritakan dengan orang yang bukan ahlinya. Boleh kita menceritakan, tetapi menceritakan dengan guru kita. Atau dengan orang yang sudah sampai juga ke makam wasil, walaupun bukan guru kita. Karena bercerita dengan mereka itu akan memberikan manfaat. Yaitu ketika kita menceritakan, mereka pasti menyuruh kita jangan menceritakan. Supaya jangan timbul di hati kita nanti ujub atau riya. Ketika kita itu menceritakan hal-hal yang ajaib yang terjadi dengan kita di waktu kita menjalani salik. Seperti itulah. Jadi orang yang mampu merahasiakan sesuatu dalam perjalanan saliknya, itu akan bertambah sirnya nanti. Bertambah rahasianya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala seseorang itu banyak menceritakan keistimewaan-keistimewaannya ketika dia menjalani salik, itu membuktikan bahwasanya dia tidak mampu untuk menyimpan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Karena itulah di dalam perjalanan saliknya dia masih dalam keadaan mengeluh kalau diberikan musibah. Nah, itu membuktikan bahwasanya sir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu dicabut namanya. Nah, ketika seseorang itu mampu merahasiakan sesuatu, amaliyahnya dirahasiakannya dengan orang lain, itu dia mampu keistimewaannya, dia rahasiakan dengan orang lain. Itu menunjukkan bahwasanya batinnya itu adalah batin yang kuat untuk menerima rahasia. Nah, ketika batin itu kuat menerima rahasia, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rahasianya sampai kepada nanti ke makam wasil. Wallahu alam. Jadi kita itu bersembunyi itu di masa salikin itu wajib hukumnya. Wajib itu puluhan tahun kita laksanakan. Bukan langsung kita ini langsung kita itu ada, tidak seperti itu. 10-an tahun kita menyembunyikannya dengan di bawah bimbingan guru sampai guru mengizinkan membuka rahasia itu, berarti itu izin sudah daripada Rasulullah. Jangan macam-macam kita, tidak bisa kita macam-macam. Sembunyikan dulu sebagaimana kita menyembunyikan satu biji sehingga biji itu tumbuh benar-benar dari dalam tanah. Jangan ketika kita punya biji, punya amaliyah, kita letakkan di atas bumi, itu tidak bisa sampai tumbuh dia. Karena kita munculkan terus, bisa dipatok ayam, bisa diambil burung. Sehingga amaliyah kita tadi jadi sia-sia. Nah, itu seperti itu. Nah, ini makanya di dalam kitab Hikam itu idfan wujudaka fil ardil humuli. Nah, sampai benar-benar tumbuh. Nah, itu rahasia kecil aja diumbar, apalagi yang besar ya. Iya. Nah, itu harus kita sembunyikan dulu lah, karena ada izin. Biasanya kalau kita punya murabi mursyid itu ditegur oleh beliau. Jangan, karena belum waktunya. Belum waktunya lagi kita itu untuk mengeluarkan itu. Mengeluarkan. Guru 4 Batakun Nur Muhammad itu kadim kah atau muhadas? Muhadas. Karena dijadikan. Yang muhadas hukumnya, sayanglah. Itu loh moderator ulun, itu kalau ada yang kelewatan, itu kelewatan pertanyaannya culung diulangkan, kasihan nanti orang. Amun sudah jalim lawan orang, hendak minta maaf tapi kada suah tetamu orangnya, kayak apa guru? Mendoakannya, didoakan.
Makanya kita tuh berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamma kama rabbana saghira wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sampai walidawil huquqi alaina. Dan bagi orang yang berhak atas diri kita, kita doakan. Guru, bagaimana caranya menampakkan Nur Muhammad? Ini sudah nampak Nur Muhammad, apalagi yang dinampakkan? Seluruh alam ini kenyataan Nur Muhammad, apalagi yang kada nampak? Yang kada nampak tuh kita yang kada mau memandang. Seluruh alam ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Namanya adalah Muhammad. Kenyataan Nur Muhammad. Maka kayak apa nampaknya? Pandangan kita ini Nur Muhammad. Yang dipandang itu Nur Muhammad. Mampu memandang itu Nur Muhammad. Bergerak Nur Muhammad. Berdiam Nur Muhammad. Yang digerakkan Nur Muhammad. Yang bergerak adalah Nur Muhammad. Apanya yang tidak nampak Nur Muhammad? Ya, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin hobi. Izin guru mendirikan diri Busway Kaltim. Apa tuh? Mendirikan diri Busul itu apa? Guru izin bertanya, meskipun kita sendiri manusia apa nih? Supaya selalu merasakan apa? Merasakan apa ini? Kadang-kadang kada bisa terbuka panjangnya. Penggantian baru bagaimana guru? Apanya itu? Kita sendiri supaya apa itu? Supaya selalu merasakan pengantin baru. Bagaimana caranya guru? Manusia bodoh. Enggih. Orang yang di dalam keadaan senantiasa melihat itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu akan setiap suatu dia merasakan busralana ya. Busralana ninal muna. Senantiasa lahumul busra fid dunya wal akhirah. Jadi orang kalau senantiasa makamnya tajalli kepada Allah Ta'ala atau senantiasa di makam musyahadah, itu seperti pengantin baru terus, lebih daripada pengantin baru. Karena dunia ini rasa miliknya berdua saja. Dengan siapa? Yang Maha Kuasa. Ketika yang Maha Kuasa itu nampak sifatnya, nampak apalnya, maka yang lain semuka dunia ini lenyap. Karena apa? Karena keindahan di muka dunia ini. Semuanya itu adalah kenyataan daripada keindahan yang punya indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala seseorang itu sudah hampir dekat atau mesra dengan sifat jamal dan kamalnya Allah taala, disitulah dia merasakan pengantin baru terus setiap hari. Ujar guru ulun, lebih lezat daripada berzina. Bukan berzina lah, maksudnya berhubungan lah. Lebih lezat daripada itu. Artinya kelezatan itu memang benar lah. Kelezatan itu lebih lezat dari apapun kalau kita itu sudah sampai kepada makam jamalullah. Jadi yang lain itu hilang, karena yang lain itu diliputi oleh jamalnya, keelokannya, kamalnya, kesempurnaannya. Jadi situlah kita merasakan bahwasanya kita itu seperti pengantin baru terus, bahagia terus, kada bahagia. Makanya orang di makam wali itu lahumul busra ya, fid dunya wal akhirah. Di dunia bahagia terus karena dia kada pernah memandang bala, memandang musibah akan setiap sesuatu. Setiap sesuatu yang menimpa akan dia senantiasa melihat keelokan Allah Ta'ala. Kada bisanya melihat selain daripada keelokan Allah Ta'ala. Semuanya keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihatnya. Disitulah dia akan merasakan kesempurnaan terus setiap waktu. Wallahu a'lam. Guru, kalau kita mimpi di badan kita ini ada kalimah Muhammad, kenapa guru? Bagus. Itu bagus berarti. Banyaknya sudah. Adanya. Abdul Ghani, Masya Allah. Abah guru bolehkah talqin baiat zikir samaniyah via media? Kada boleh sebenarnya. Kalau orang talqin itu harus berhadapan sebenarnya dengan gurunya. Supaya dia melihat gurunya dan dia memandang gurunya, dia pun dipandang oleh gurunya. Nah, ketika seseorang itu dipandang oleh gurunya, disitulah akan sir itu akan masuk walaupun dia belum ditalqin. Ketika seseorang itu memandang akan gurunya, multaqa dengan gurunya, bertemu dengan gurunya, ketika itu dia menaklukkan zahirnya dan batinnya kepada gurunya, walaupun tidak ditalqin, itu sir sudah masuk.
Seperti itu, sudah masuk sebenarnya dengan dia. Karena apa? Karena orang yang ditalkin itu pasti ada mahabbah dengan itu guru, sehingga dia minta talkin. Dan ketika dia melihat batang tubuh gurunya, maka dia melihat pada hakikatnya kenyataan daripada Nur Muhammad itu, atau kenyataan daripada talqin la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah itulah nampak pada gurunya. Sehingga di ketika itu bisa jadi dia langsung terbuka futuhatnya, bisa jadi dia di ketika itu sirnya bergetar di hatinya ketika itu. Kenapa? Karena nampaknya itu kebesaran la ilaha illallah menyelimuti akan gurunya tadi. Jadi kalau orang bertalkin dengan guru itu bagusnya jangan piami dia, tetapi langsung bersentuhan, langsung dijabat tangan kah, atau langsung berhadapan, multaka namanya, itu yang paling abdal sudah. Amun sudah ulun jelaskan yang ini, cucu gambar sudah abah jelaskan yang itu. Anak minta maafnya orang yang tidak ketemu didoakan, minta doakan. Mat Mutur Abdullah, masya Allah, Mat Mutur tadi teman dampian, masya Allah, pucuk. Amin sama-sama. Insyaallah tabarakallah. Dari Banjar Masin Gambut, guru, apa hukumnya salat di musala jadi imam tanpa makmum? Bertambah pahala, akankah bertambah pahala? Dari Banjarmasin Gambut Syahrani guru, apa hukumnya salat di musala jadi imam tanpa makmum, akah bertambah pahala? Seperti inilah orang yang meniatkan dirinya jadi imam itu biasanya meyakini akan ada datangnya imam, datangnya makmum tuh. Nah di ketika dia bertakbir ada orang misalnya berwudu misalnya, nah niat dulu menjadi imam dia itu karena apa? Ternyata di ketika itu orang itu tidak jadi makmumnya, atau orang itu tidak jadi salat, apakah orang itu mendapatkan pahala jamaah? Tidak. Sahkah salatnya? Sah hukumnya. Guru di kitab sifat 20 apa perbedaan sifat ma'ani lawan sifat ma'nawiyah? Ma'ani itu nang dah batinnya, ma'nawiyah nang nampak. Kudrat, nampak daripada kudrat itu kenyataan kudrat, yaitu kita ini di mana di batang tubuh kita. Kita ini kan kenyataan sifat ma'ani, namanya ma'nawiyah namanya. Zahirnya itu sifat ma'ani, yaitu dengan kita sifat ma'ani yang mendengarnya kita, melihat, dilihatkan, ma'nawiyah namanya. Terima kasih Hasan. Tolong moderatornya disimatkanlah, ini kebanyakan apa kada bisa lagi membaca. Yang diambil yang aja. Haulan bolehkah? Boleh aja haulan itu, karena isi haulan itu membaca Al-Quran, membaca tahlil, membaca tasbih. Siapa yang kada membolehkan? Batakun guru, apa amalan supaya hati ini cinta lawan rindu kepada Rasulullah kah? Kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertafakur, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertafakur. Karena orang yang banyak berzikir nanti selain daripada Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan di dalam hatinya. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan bagi orang yang banyak berzikir atau banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir sir, namanya tafakur. Senantiasa memandang keelokan Allah taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia memandang dirinya kada sempurna kecuali sempurna dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menumbuhkan kecintaan pada dirinya. Karena apabila seseorang itu hatinya dikeluarkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, nampaklah Allah Subhanahu wa taala, nampaklah jamalnya, nampaklah kamalnya.
di ketika itu. Dia itu orang yang sering bertafakur, sering berzikir, itu nanti akan masuk kepada makam sahadah namanya. Nah, di makam sahadah itulah dia akan merasakan seolah-olah berbicara dengan Allah Ta'ala, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia beribadah, di luar ibadah. Dia seolah-olah serasa berpandir terus dengan Allah Ta'ala, seolah berbicara terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keelokannya, itu kesempurnaannya. Orang itu pasti seperti itu nanti. Jadi orang itu sebenarnya kalau sudah sampai kepada makam zikirnya. Nah, Allah urutkanlah seperti inilah. Urutkan dari awal. Orang itu kalau dia sering berzikir, maka sesuatu yang ada di hatinya itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala selain daripada zikir. Makanya seperti itu nanti. Kalau orang yang sering berzikir, itu walaupun dia tidak mau berzikir, hatinya tuh akan berzikir di kita itu, berzikir hatinya. Padahal dia tidak mau mulutnya berzikir, tetapi hatinya itu berbunyi Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal tidak, dia kehendaki akan berzikir. Itu menunjukkan bahwasanya di hatinya itu telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu zikir namanya. Nah, ketika pintu zikir itu terus berlanjut secara zahir dia ucapkan, secara batin itu nampak getaran jantungnya berbunyi Allah, Allah. Di ketika itulah dia dinaikkan oleh Allah Ta'ala ke makam sahadah, serasa menyaksikan yang dizikiri. Karena tidak ada lagi yang diingat di hatinya selain daripada kalimat itu, selain daripada orang yang dizikirinya. Maka ketika itu dia serasa berbicara, serasa hadir, serasa nampak orang yang dizikiri. Nah, ketika hatinya senantiasa berzikir, dia bergerak itu seolah-olah berbunyi terus kalimatnya Allah. Walaupun dia di waktu bernapas keluar bunyinya itu seperti Allah, Allah. Walaupun dia waktu berjalan bunyi jalan kakinya, langkah kakinya itu seperti bunyi Allah, Allah. Seperti itu nanti kalau orang itu mesra dengan zikir. Nah, apabila sudah melewati tahapan itu, biasanya dia sendiri itu seperti berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa senantiasa dia itu senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makam tajrid namanya dia itu. Setelah orang itu berzikir lalu mesra dengan zikir, dia itu mesra, habis mesra itulah dia masuk kepada makam tajrid dengan zikir tadi. Serasa berbicara dia dengan yang dizikiri. Nah, setelah itu baru dia didatangkan warid, baru setelah itu wasil dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya seperti itu. Kenapa? Dia asik dulu di makam zikir itu. Asik dulu di makam zikir itu. Asik orang itu. Kalau dia berzikir asik sendiri kah, di tengah orang kah? Kalau di tengah orang mulutnya tidak berbicara, geraknya menunjukkan zikir. Geraknya seolah-olah asik terus dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya sudah asik. Hatinya sudah asik. Biasanya kalau hati orang itu asik, maka batang tubuhnya akan asik juga. Karena dari jantung inilah dipompa itu kalimat Allah, 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 Allah itu sehingga dia asik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayib, Masya Allah. Ayib, terima kasih Ayib, Masya Allah. Anak puluh antum, Masya Allah. Apa tuh? Bawarung makanannya sudah sampai haulnya. Makanannya sudah sampai. Modal bahannya kah? Tahun perkakasnya apa maksudnya nih? Ketika sudah mengenal hakikat diri, apa bisa disebut wasil? Tidak. Orang itu mengenal hakikat diri itu belum wasil lagi. Orang yang mengamalkan saja belum wasil. Misalnya orang itu mengerti hakikat daripada dirinya adalah Nur Muhammad misalnya. Nur Muhammad. Dia mengerti aja bahwasanya hakikat diriku adalah Nur Muhammad. Wasilkah dia? Wasil di ilmu namanya. Setelah itu dia mengamalkan dengan memusahadahkan bahwasanya tidak ada yang mewujud pada diriku ini kecuali Nur Muhammad misalnya.
Apakah orang itu wasil? Wasil juga namanya. Tetapi wasil di makam musyahadah. Jadi orang wasil itu satu di makam ilmu karena dia mempelajari ilmunya sampai dia kepada hakikat dirinya. Wasil dengan ilmunya. Nah setelah itu dia mengamalkan dengan musyahadah. Contoh seperti tadi ilmunya masalah Nur Muhammad. Dia wasil dengan ilmunya Nur Muhammad. Wasil dia dengan ilmu Nur Muhammad. Habis itu dia mengamalkan Nur Muhammad tadi dengan memusahadahkan, merasamakan, memesrakan, meyakinkan pada batang tubuhnya, pada pandangannya, pada pendengarannya, pada rasanya tiada yang mewujud selain daripada Nur Muhammad. Wasilkah orang itu? Wasil, tetapi wasil di makam musyahadah namanya, di makam memesrakan baru. Itulah namanya ibtidaul ma'rifah namanya. Wasil itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi harus melalui tahapan ilmu. Dengan belajar dengan guru dia mendapatkan ilmu masalah Nur Muhammad misalnya. Nah, habis itu masalah ilmu Nur Muhammad ini dia amalkan, itu pun harus di bawah bimbingan gurunya. Nah, gurunya sampai kepada mentalkin saja, mengajak dia, membimbing dia, memelihara batin zahirnya untuk senantiasa musyahadah, zahirnya dengan beribadah mengamalkan Nur Muhammad tadi. Nah setelah itu wasilnya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita ketahui, bahwasanya setiap orang belajar ilmu ma'rifat belum tentu mencapai ma'rifat. Setiap orang yang mengamalkan ilmu ma'rifat belum tentu ma'rifat, tetapi mereka sudah ma'rifat di ilmu dan ma'rifat di bidang amaliyahnya, di bidang musyahadahnya. Karena kema'rifatan itu mutlak daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala, setelah sempurna dia itu musyahadahnya. Jadi orang itu kada bakalan wasil kalau belum sempurna dia musyahadahnya. Jadi kenapa ulun ini kada bisa wasil, kada bisa sampai kepada makam di mana lezat zauk tubadil, merasakan benar-benar tenggelam di dalam Nur Muhammad atau di dalam tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul jad. Kenapa? Itu biasanya di dalam musyahadahnya masih kada pas lagi. Maka karena itulah kita itu mengamalkan ilmu hakikat ini perlu di bawah bimbingan guru. Karena kita itu biasanya kalau kita beramaliyah nih masih ada kita nang merasa kita nang beramaliyah. Disitulah yang diketahui oleh guru murabi mursyid kita. Makanya beliau biasa mengatakan kalau beramaliyah itu ikhlas, kata beliau. Nah di dalam ikhlas itu kita ikhlas dengan waktu kita, ikhlas dengan keadaan kita, ikhlas dengan hal ihwal yang terjadi dengan kita. Itulah makam ikhlas tadi, sehingga batin kita tetap musyahadah di Nur Muhammad tadi itu. Artinya jangan melihat yang diberikan Allah Ta'ala, baik itu anugerahkah, nikmatkah, ataupun musibah. Batin kita senantiasa istiqamah. Inilah yang dikehendaki oleh murabik mursyid kita, ikhlas. Artinya ikhlas itu jangan sampai engkau memandang karamat atau engkau mengeluh ketika diberikan bala. Tetaplah ikhlas hati engkau bersih kepada memandang yang memberi. Disitulah makam istiqamah. Seandainya orang itu mujahadah dan riyadahnya di makam Nur Muhammad, dia harus menyaksikan Nur Muhammad itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia memandang rahmat. Ketika dia mendapatkan musibah, tetap dia memandang rahmat. Karena dia memandang rahmat semua. Ketika itu batinnya syar wal khair minallah, syar wal khair min nurin nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dan buruk adalah daripada Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu adalah kesempurnaan sifat, kesempurnaan afalnya Allah Ta'ala. Manakala seseorang itu seandainya dia mencela, menghina, berarti kada sempurna lagi pandangannya di wadatu suhud, yaitu pandangan terhadap Nur Muhammad tadi itu. Orang yang dalam pandangan Nur Muhammad itu harus bulat memandang inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Atau di dalam tauhid dia memandang Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan ini, itu, dan semuanya, gerak, diam, seluruh yang ada di muka bumi ini dijadikan Allah Ta'ala, baik bergeraknya maupun berdiam. Karena dijadikan oleh zat yang sempurna, sifat yang sempurna, apal yang sempurna, maka di pandangan orang salikin, setiap sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Itulah namanya wahdatus suhud, namanya memandang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada setiap apapun yang dinamakan makhluk atau yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak memandang, maka selamanya dia tidak akan wasil. Kalau tidak memandang kesempurnaan. Wallahu a'lam.
banyak lagi lah, Liung lagi. Minta maaf ulun lah. Liung lagi. Guru urun ni bahasa masih belajar boleh aja, boleh. Kada ada yang melarangnya. Ilmu Allah Ta'ala itu apabila orang itulah ahli maksiat lalu ia hendak belajar ma'rifat, itu membuktikan bahwasanya orang itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Misalnya orang ahli maksiat dia ingat akhirat, itu membuktikan bahwasanya nur Allah Ta'ala itu masuk ke dalam dirinya. Ini yang lebih hebat itu. Hebat itu. King of Squads, Masya Allah. Thank you. Orang main fitness tapi untuk menampakkan dirinya. Ya kalau dinampakkannya aurat kan berdosa namanya. Aib syukran katsir, Masya Allah, tabarakallah. Amin. Oh ya. Amun kita mengenal apa yang kita bawa menghadap Allah Guru. Kalau kita mengenal membawa diri kita dengan kepakirannya, itu makanya kita tuh salih lah belajarnya tuh seperti ini. Boleh kita dulu membawa diri kita dengan kepakiran kita, dengan kehinaan kita. Itu namanya masuk kepada alam musyahadah, namanya bukan alam lah. Maksudnya dalam tahapan musyahadah. Jadi kita membawa diri kita dalam musyahadah itu tidak mesti kita memandang kebesaran Allah Ta'ala, tetapi membawa diri kita, ya Allah, ulun ini fakir, ulun ini tidak punya apa-apa, ulun ini hina, ulun ini asalnya kadada pian adakan, ulun kada melihat pian lihatakan, ulun ini adalah orang yang hina, jangankan untuk menolong orang, menolong diri ulun pun kada mampu. Terus pian mengadukan kehinaan diri pian, sebisa sampian dulu menghadap diri pian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti diberikanlah oleh Allah Ta'ala nur di hati kita itu, bagaimana kita itu melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita menghinakan diri kita, nampak di ketika itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita itu merasa lemah, nanti nampak kudratnya Allah Ta'ala. Manakala kita menyatakan, ya Allah, ulun ini tidak mampu berbuat apa-apa, ulun ini lemah ya Allah di hadapan pian, nanti diberikan nur syahadah, menyaksikan kudrat Allah Ta'ala meliputi akan diri kita. Makanya ulun seringlah mengatakan dengan orang, jurang wasil itu seperti apa? Itu di awal kita musahadah itu seperti apa biasanya? Kalau ulun, orang kan berbeda-beda. Ulun misalnya menghinakan diri ulun ketika ulun musahadah, ya Allah, ulun ini lemah. Zahir dan batin ulun nampak kelemahan ulun, kita menangis melihat diri kita nih, kelemahan diri kita tertunduk, kita tersungkur di tengah malam, tersungkur kita itu di tempat yang gelap, kita mengadu habis salat itu, mengadu kita kealpaan kita. Nah ketika itu kita menghadap dengan Allah Ta'ala itu dengan kelemahan kita, itu kadang-kadang diberikan Allah Ta'ala ketika itu nampak kudratnya Allah Ta'ala di waktu kita wasil itu. Di waktu kita wasil itu. Tapi kalau kita membawa diri kita dengan kebuduhan kita, ya Allah, dengan kebuduhan ulun ini, ulun kada tahu dengan pian, kada mengenal dengan pian, ilmu ulun tidak ada. Itu mengadu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita merasa diliputi sifat ilmu Allah Ta'ala ketika kita wasil. Seperti itu biasanya. Kalau kita biasanya, kalau ulun, itu namanya dibukakan Allah Ta'ala sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Kita mengaku bahwasanya kita tidak punya ilmu, kamu hendak tahulah. Kamu mau tahu enggak ilmu yang sebenarnya, bahasanya kata Allah Ta'ala, ini ilmuku yang sebenarnya. Lalu kita tuh diliputi rasa ilmunya Allah Ta'ala. Disitulah kita bertambah ma'rifat dengan diri kita, bertambah kita itu merasa tidak mempunyai ilmu. Tatkala kita itu diliputi, ketika itulah kita mengetahui seluruh yang ada di batang tubuh kita ini tidak lepas daripada ilmunya Allah Ta'ala. Jadi ketika kita musahadahnya dengan apa, biasanya tuh sesuai proposalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya seperti itu. Bisa juga lain. Misalnya seperti ini, kata kita biasa musahadah, ya Allah, ulun ini tidak mempunyai sifat,
mempunyai apal, mempunyai jet, semuanya milik pian ya Allah, lillahi ta'ala, semuanya milik pian, zahir ulun, batin ulun. Nah, orang itu bisa nanti dinampakkan sifat yang sebenarnya, apal yang sebenarnya, jet yang sebenarnya. Itulah juga makam wasil. Jadi makam wasil itu nanti macam-macam tergantung di awal musyahadah kita. Kalau kita musyahadah, jadi kalau kita berwiritan itu biasanya jarang kita langsung wasil. Biasanya tuh habis berwiritan, setelah kita wiritan baru kita diam, merasakan waridnya, diam di dalam waridnya. Yaitu diam di dalam warid tadi seperti tadi. Kita itu kadang-kadang habis berwiritan nampakkan oleh Allah Ta'ala perasaan berdosa. Nah itu ada juga yang dinampakkan oleh Allah Ta'ala merasa kebesaran Allah Ta'ala. Itulah yang membawa kita setelah kita berwiritan, membawa kita kepada makam wasil ilallah. Itu kalau pian berguru pasti paham pian. Kalau sudah mengerti pian pasti paham. Pian berzikir itu jarang wasil orang. Jarang ketika itu dia tenggelam. Makanya kalau orang berzikir itu ulun wasil orang. Jarang ketika itu dia tenggelam. Makanya kalau orang berzikir itu ulun beritahu lagi tingkatan-tingkatan orang berzikir itu. Ketika orang ini sudah ahli musyahadah lah. Yang di tingkatan salikin yang ahli sudah musyahadah. Manakala dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak merasakan jauh, pasti dia berubah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipelaninya zikirnya la ilaha illallah. Supaya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu nyata kalimat la maujuda illallah itu. Supaya nampak benar-benar la maujuda illallah. Jadi asalnya dia berzikir cepat tapi tidak merasakan jauh, dia ganti dengan pelan la ilaha illallah. Ternyata di waktu dia pelan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak juga merasakan jauhnya. Diganti lagi dengan Allah, Allah, Allah. Rasakan kalimat Allah itu meliputi akan batang tubuhnya. Allah. Sambil dia menundukkan badannya, Allah. Sambil menyatakan di dalam hatinya tidak ada yang mewujud, pian aja Allah. Allah, Allah. Itu aja Allah, Allah. Ternyata tidak mendapatkan juga zaukiyahnya, tidak mendapatkannya. Mulailah dia menarik akan napasnya. Allahu Allah, Allah. Dia dengan napasnya berzikir. Dengan napasnya berzikir. Dia tarik Allah. Dia rasakan di napasnya bahwasanya tidak ada yang hidup kecuali Allah. 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 Zahirnya tidak membawa dia juga zikir zahirnya ini tidak membawa juga kepada ke makam kemarifatan. Maka orang itu biasanya cuma berdiam saja. Berdiam, dia merasakan, terasa diliputi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi dia berzikir secara zahir, tetapi zikirnya dengan zikir sir, dengan zikir merasakan murakabah, merasakan seluruh zahir dan batinnya ini di dalam liputan Allah Subhanahu wa taala, dikuasai Allah taala, dipejamkan matanya, dihilangkan dirinya. Ketika itu yang didengar cuma detak jantungnya yang berbunyi Allah, Allah, Allah. Yang didengarnya cuma napasnya Allah, Allah, Allah. Yang didengarnya cuma gerak badannya yang berbunyi Allah, Allah, Allah. Seperti itu terus dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sehingga orang itu akan mesra, akan nampak kebesaran Allah Ta'ala itu meliputi akan dia. Allah, Allah. Guru ulun jadi kaum di musala. Apakah bertambah pahala?
sama orang berjaya. Ya betul Bapak. Bagaimana substansinya hakikat ikhlas? Tolong jelaskan supaya umat tidak ragu. Iya. Ikhlas itu tingkatannya macam-macam lah. Di tingkatan orang awam dia melaksanakan perintahnya dengan tiada terpaksa, namanya ikhlas. Juga namanya secara zahir. Ada juga orang itu ikhlas itu ketika dia memandang di waktu beribadah itu dia merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala lah ketika itu. Itu dinamakan juga ikhlas. Yang ketiga adalah tingkatan khawasul khawas. Ikhlas yang sebenarnya ketika hatinya itu benar-benar kosong. Tidak ada yang dipandang selain jamalullah kamalullah dalam setiap melaksanakan apapun. Itulah tingkatan ikhlas yang paling tinggi, yaitu bersihnya hatinya, tidak ada akuan lagi. Ketika tidak ada akuan itulah dia memandang jamalullah kamalullah. Disitulah ikhlas yang sebenarnya. Jadi kalau kita mengamalkan sifat ikhlas itulah, ikhlas itu dari hal keadaan kita. Ya, yang ulun jelaskan di awal tadi itu, sampai ikhlas itu akan terbuka, yaitu ketika kita itu merasakan jamalullah akan setiap pandangan kita, dalam setiap kita beribadah, di luar ibadah, itu semuanya nanti kita rasakan. Nah, itu contoh seperti misalnya orang itu beribadah di tengah orang sama, di sendiri pun sama. Dia akan senyum terus. Kenapa? Karena dia melihat dirinya itu adalah sudah nampak. Tidak mengharapkan lagi pujian manusia. Tidak mengharapkan lagi adanya manusia. Disitulah tingkatan ikhlas yang sebenarnya. Itu kalau orang bermajlisan, guru-guru bermajlisan, kalau tingkatan ikhlas itu, orang itu tidak ada melihat muridnya banyak, muridnya sedikit, tidak ada. Dikasih orang, tidak dikasih orang, tidak jadi masalah. Dia itu terlalu nampak kebesaran Allah Ta'ala, sehingga dia kadang memikirkan amploknya, tidak dipikirkannya, jamaahnya banyak, tidak dipikirkannya, terik, hujan, panas, tidak dipikirkannya, sedikit, banyak, tidak dipikirkannya, karena setiap ada sesuatu, hadir terus kebesaran Allah Ta'ala. Itulah tingkatan ikhlas yang sebenarnya nanti. Ketika seseorang itu mampu memandang setiap halnya itu adalah jamalullah kamalullah. Jadi kalau orang itu sudah di tingkatan seperti itu, punya majelis, punya murid, banyak sedikit, tidak pernah dia merasakan punya murid banyak, tidak pernah dia itu merasakan bangga, punya murid sedikit ataupun tidak ada, dia tidak pernah merasakan kecewa. Karena apa? Karena itulah tingkatan ikhlas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ridho dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Itulah tingkatan. Ketika dia ridho, itulah nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya, pandangannya, semuanya nanti nampak. Itulah sampean berarti sudah sampai kepada puncak ikhlas yang sebenarnya nanti. Mau banyaknya 90 terus inilah. Sampai kemana ini? Ishan. Amin ya Allah. Namun kita bayar fidyah. Habis itu apakah harus membayar puasanya atau kada? Walau basuhub lah. Seperti ini. Orang tuh misalnya karena dia itu sakit atau karena dia itu apalah, karena dia sakit kan, karena tidak puasa, karena haid. Ini karena orang tuh haid, tapi bulan ini belum sampai lunas dia membayari keadaannya sampai puasa ini nanti itu bayar fidyah 1 mut. Yang haid tidak puasa tidak dibayarnya, wajib lagi lah mengqada, wajib mengqada. Beda dengan orang yang sakit ya terus itu tidak bisa lagi diharapkan sembuhnya, cuma dia bayar fidyah saja, tidak wajib mengqada. Kalau orang hamil, orang menyusui nanti ada 2 hal. Apabila dia takut terhadap dirinya, dia bayar fidyah dan mengqada puasa. Fidyahnya sudah dibayar, tetap wajib mengqada puasanya. Sampai puasa ini bayar lagi fidyah dia. Karena tidak melaksanakan mengqada puasa. Seandainya dia waktu hamil dan menyusui itu takut terhadap dirinya.
Kalau dia takut terhadap anaknya, dia wajib mengqada saja, tetapi tidak wajib bayar fidyah. Terkecuali keadaannya itu tidak pernah dikadanya sampai puasa ini. Maka satu harinya bayar dia 8 un beras. Seperti itulah. Itu fikihnya seperti itu. Itu perlu diperhatikan. Bagi orang yang tidak mengqada puasanya sampai kelewatan, sampai masuk bulan Ramadan ini, maka dia wajib bayar fidyah lagi. Untuk bayarnya itu untuk kafarat tidak mengqada puasanya. Banyaknya. Uluntar. Guru ketika berzikir bagi ulun merasa nyaman, lezat, dan tidak ingin mengakhirinya, teruskan aja berzikir. Kalau pian lezat, zikir kayak apa guru? Teruskan. Kalau kita tuh merasa lezat dalam berzikir, tuh rasakan dua nanti. Di waktu lezat itu apakah kita mau menyebutnya lagi apa tidak? Kan kalau kita waktu berzikir la ilaha illallah, la ilaha, kita merasa lezat dan kita mau berzikir aja terus. Kalau dia merasa lezat tidak mau berzikir, diam ya, berarti sudah di dalam hati kita tuh sudah bunyi zikir kita. Seperti itu. Jadi kalau merasakan lezat itu, dirasakan lezatnya itu seperti apa? Apakah lezatnya itu dengan berzikir? Berarti teruskan berzikir. Kalau dia lezat itu untuk menghentikan zikir, zikirnya itu mengganggu kelezatannya, berhenti berzikir. Berarti disuruhnya untuk memandang saja lagi, merasakan saja lagi. Seperti itulah. Waalaikumsalam guru. Pencerahannya di saat berzikir semakin lama semakin tiada lagi jasad bagaimana? Teruskan aja. Teruskan sama dengan penjelasan yang tadi. Apabila kita semakin berzikir semakin lama semakin tiada merasa batang tubuh kita semakin kada wujud. Apakah berzikir itu menambah kepanaan, bertambah lezat? Nah, itu berarti teruskan aja berzikir, tapi dipelani zikirnya. Dipelani supaya dia mesra. Mesra berarti benar kalimatnya la ilaha illallah, tiada maujud ilallah kecuali Allah. Yaitu terus akan berzikir kalau dia mau berzikir. Biasanya itu kadang-kadang tidak mau lagi dia berzikir karena sudah nampak berarti yang dizikiri. Kita kalau sudah merasa diri kita lenyap itu berarti kita sudah diliputi oleh yang maujud yang sebenarnya, sehingga kita tidak merasa maujud. Nah, di ketika itulah pian rasakan apakah dia itu mau berzikir apa tidak. Kalau sampean itu misalnya maunya berzikir terus, dengan hilang itu zikir aja sampai nanti ilham waridnya datang. Nah, ketika waridnya datang, turutilah waridnya itu. Apa dia suruh berdiam, kalau dia suruh pandang saja sudah. Seperti itu. Itulah yang membawa kepada makam wasil nanti lah. Seperti itu. Guru, apakah kita perpaksakan untuk berbuat taat meskipun kurang khusyuk? Oh, dipaksakan pasti. Yang itu dipandang Allah Ta'ala. Tetap dipandang. Karena mujahadah namanya. Orang di dalam keadaan hendak sampai kepada Allah Ta'ala itu dikarasi. Dikarasi kada guring. Banyak puasa. Banyak berzikir. Itu di awalnya. Makanya pian kalau hendak jadi wali abdal itu malam jangan guring. Malam jangan banyak guring. Banyak berwiritan. Banyak bertafakur. Banyak berlapar. Itu caranya mujahadah untuk menjadi wali abdal, menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Dipaksakan dulu. Puasa guru ulun kada ikhlas, kada bapak. Sembahyang ulun kada ikhlas, kada bapak. Berzikir ulun kada kekaruan, kada bapak. Yang penting latih dulu berzikir, ingat dengan Allah Ta'ala. Entah itu berzikir, bertafakur, apapun yang mengingatkan kita dengan Allah Ta'ala, usahakan dulu kalau kita tidak punya guru. Kalau kita punya guru, apa yang diperintahkan oleh guru itu cukup. Cukup dengan yang diperintahkan guru. Jar guru jangan tapi guring malam, bawa ingat aja. Sudah, kada perlu berzikir, zikirnya apa terserah pian. Yang penting guru menyuruh kita ingat. Itu tergantung murabi mursyid. Makanya orang yang hendak wasil ini harus yang lebih utama itu mengutamakan punya guru namanya. Guru yang membimbingnya. Supaya amaliyahnya itu terarah dan istiqamah. Jadi kalau kita kada berguru tuh biasanya amaliyah kita kada terarah. Hari ini hendak baca salawat 1000, esok 500 saja gini. Esoknya perai, asal membaca aja salawatnya. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk oleh guru. Jadi guru itu menunjukkan 1000 baca aja. Baca 1000 itu. Waktunya istiqamah dulu, belajar. Habis itu setelah waktunya istiqamah, jumlahnya istiqamah. Seperti itu. Istiqamahkan dulu dengan waktu,
dan jumlahnya. Nah itu dengan mengikuti petunjuk guru tadi itu. Tapi kalau kita kada berguru ya sesuka kita, hendak baca selawat hari ini 24.000, 24 tahun libur. Nah itu kan kada istiqamah. Itulah yang menjadikan kita tidak bisa wasil biasanya. Kayak apa caranya guru membunuh cinta, menumbuhkan cinta? Ya banyak berzikir, banyak musyahadah. Tadi kan udah jelaskan sudah. Menumbuhkan cinta itu banyak mengingat yang dicintai dulu, meningkat kesempurnaannya, keelokannya, mengingat ini kesempurnaannya Bang. Kalau di tauhid namanya husnudzan namanya. Husnudzan, sangka baik dengan apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, memandang baik terus. Karena semua ini terbit daripada sifat kesempurnaannya Allah Ta'ala. Terus seperti itu. Jadi tumbuh nanti kecintaannya. Nah, sambil berwiritan. Jadi kita itu kada bisa lah dengan berwiritan itulah diberikan nur nanti. Nur sahadah jar ulun rancak. Nur sahadah itu pian rasa menyaksikan kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi dengan menyaksikan itulah pian nanti akan tumbuh cinta. Kalau nya kada menyaksikan kada cinta pian. Kada bisa cinta. Guru bagaimana kita itu berzikir kalau sambil guring bagus. Dia sambil guring hendak guring kalau sambil guring kalau kada bisa pian. Engge orang yang dalam keadaan jalalah fazkuruni azkurukum. Fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa ala junubikum. Artinya kita itu menyebut nama Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, berduduk, berabah. Boleh. Kada apa-apa. Musahadah waktu. Jangan musahadah itu waktu duduk aja. Enggak. Musahadah itu waktu berdiam, waktu berbaring, waktu bertelentang. Terserah pian aja musahadah itu. Karena musahadah itu asyik. Orang itu dalam keadaan apapun asyik aja musahadah itu. Hatta di dalam kamar mandi pun asyik ya musyahadah itu. Kenapa? Karena jamalullah itu kada bisa lepas daripada setiap sesuatu yang dijadikannya. Jadi kapan aja pian bisa memusahadakan tuh, hendak di dalam WC kah pian musahadah, hendak di kamar mandi kah, hendak di jalan kah, hendak duduk kah, hendak berdiri kah. Ala kulli hal terserah pian aja. Kalau orang kan kita seluruh alam ini adalah kenyataan jamal dan kamalnya. Termasuk gerak diam kita ini jamal dan kamalnya. Mana ada kita ini terpisah daripada jamal dan kamalnya. Karena seluruh batang tubuh kita ini, zahir dan batin kita ini adalah kenyataan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Manakala kita itu musahadah dengan diri kita, di mana aja, waktu hendak guring kah, berjalan, duduk kah, asik aja. Makanya orang yang di makam musahadah ini walaupun sendiri di tengah malam, walaupun tidak dikawani oleh orang lain, tidak ada temannya, dia tetap asik. Kenapa? Karena dia itu berteman dengan orang yang paling sempurna sudah. Itu yang menjadikan dia selalu asik. Kalau pian tuh biasanya banyak lah berisi kawan, tapi kawan yang banyak tuh kada asik. Pian harus memilih satu kawan yang asik. Jurang kan apa ikam kada berkawan dengan itu. Aku kada asik berkawan dengan dia. Aku asiknya dengan ini. Kenapa? Ini baik benar. Orangnya sempurna benar. Kada pernah mengecewakan aku. Jadi aku berkawan dengannya. Nah begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan Allah Taala itu ada dengan kita. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Jar Allah Taala, kami itu lebih dekat daripada engkau, daripada urat leher engkau. Artinya meliputi akan diri kita. Jamal dan kamalnya Allah Ta'ala itu. Ketika orang itu di makam tajrid, dia asik dengan jamal kamal Allah Ta'ala itu. Kalau dia bergerak, nampak jamalnya. Kalau dia berbicara, nampak jamalnya. Kalau dia mendengar, nampak jamalnya. Kalau dia memandang, nampak jamalnya. Apa yang menjadikan dia kada asik? Semuanya pasti asik. Kenapa? Karena berkawan dengan orang yang benar-benar sudah sempurna. Kada ada lagi kawan yang paling hebat selain daripada itu. Jadinya asik. Makanya orang yang di makam Dajjal ulun, makam Salikin tadi, dia akan senantiasa asik walaupun di kamar halwatnya. Di dalam halwatnya sendiri dia, di dalam kamar itu dia akan asik. Kenapa? Karena senantiasa disitulah kesempurnaannya nampak. Itu bahagia teruslah itu. Tapi gue menukai ini aja banyak di mamai bini aja gawian ya bujur. Karena kada tahu lagi dengan bini lah. Bisuk haul Habib Abdul Qadir ba'ala ya syurga masyaallah. Bila Pak Guruan menyuruh jangan tapi banyak
begadang bagaimana guru. Nah, itu kan kalau murabinya seperti itu, seperti itu. Kalau gurunya menyuruh berarti ada hal yang diperintahkan gurunya yang lain. Gurunya jangan tapi begadang ikam jasidin. Jangan tapi begadang. Nah, berarti kan ada kalau kita begadang itu entah melalaikan yang fardu kah, atau hati kita kena dengan beribadah itu kada ikhlas kah, itu sudah diketahui oleh murabinya. Jadi wah orang ini pengguring ya sih ini orang ini kada kawa diberi amalia sedikit aja juga, beri amalia sedikit aja orang ini. Kenapa? Karena orang ini jadi ujar gurunya kata orang ini pengguring. Kalau guru murabi mursyid itu tahu ada murid ini penjaga orangnya banyak dibarisidin wiritan malam. Jar guru gitu, jar guru ikam jarang guring malam ya sih. Kamu jarang guring ke malam ya Sidin. Tanya Sidin aja. Kamu jarang guring malam aja Sidin. Sidin tahu rupanya. Itulah murabi. Sejam sudahlah. Minta maaf, minta reda, minta halal. Sampai sini gini ulun nah. Banyak gawian ulun lagi. Yang gawiannya banyak lagi. Anak gawian ke hulu ke hilir lagi. Nanti kita jawabkan yang lain. Terima kasih yang hadir. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semuanya didoakan.